Forkom Pak ya, kegiatan Forkom. Nanti bisa diagendakan ya, untuk rekan driver yang tidak membawa cicilan kirkiran ya, kirkiran ini ya 15 driver ya, 15 driver, terus lagi nanti ada yang ketinggalan, lagi ada yang minta tolong untuk mengantarkan kartu ya, karena kartu tersebut dibutuhkan untuk kir. Terus untuk ya hari ini Pak, hari ini reminder lagi untuk kelengkapan toolkit. Kelengkapan toolkit ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tersebut, dan yang lainnya belum dicek. Kenapa saya arahkan untuk kelengkapan toolkit Pak? Ini mengingat kemarin banyak terjadi toolkitnya itu tidak lengkap. Di sini aja Pak, yang apa? Kelengkapan toolkit, kenapa saya bisa dicek ya Pak? Biar tidak terjadi kebocoran di mobil-mobil yang ada. Karena kalau terjadi kebocoran di jalan, nggak ada stang, kunci dobrak dan yang lainnya, itu bisa menyusahkan Pak. Apalagi nggak ada tukang handle ban, ya itu tujuannya seperti itu. Terus untuk dobrak yang bocor, itu nanti saya akan follow up untuk perbaikan Pak, terutama untuk meminta karet ya, karet tersebut karena bocor. Terus kondisi dobrak kemarin saya share untuk dikasih gantungan kawat tersebut menggantung dan dicantolkan ya. Tujuannya untuk biar tersebut itu awet Pak, awet biar tidak merusak tujuannya Pak. Terus untuk karton-karton atau barang-barang yang tidak diperlukan di belakang jok dibuang saja Pak. Biasanya itu plat nomor sampai terlalu banyak itu numpuk, terus kain bekas, karton, botol-botol bekas itu dibuang saja Pak. Ya terakhir kita melakukan kegiatan 5R itu kelihatan rapi. Soalnya mobil itu kalau kelihatan rapi pasti yang bawa akan senang Pak. Biar terus akhir-akhir ini kan ya tuh naik topik sudah diimbau untuk cek ya setiap harinya, dan untuk bila mana harinya meminjam itu segera dikembalikan ke yang dipinjam ya. Jadi jangan dibiarkan, jadi kita biasakan tidak acuh Pak akan kinerja kita Pak. Yang pertama topik ya, jangan diborong Pak, jangan borongan kita POD ya. Soalnya POD ini ya dipantau terus dari customer. Nah, kemarin ada yang sampai nama checklist apa daftar nama yang tidak melakukan checklist, itu berarti customer mempunyai. Ini takutnya Pak, kita memang kerja di sini Pak, kita di sini kerja itu ya saya yang mencari driver. Namun kalau terlalu sering dikomplain pasti nanti ujung-ujungnya customer tidak mau. Itu memang Pak, kita di sini kerja ini untuk jadi usahakan SOP yang diminta customer case itu dilaksanakan. Terus POD karakter toko jangan dilakukan borongan. Soalnya kalau dilakukan borongan itu akan kelihatan juga di KO kita Pak, di log ya, di whopper itu akan kelihatan jamnya kok ini masa jarak antar toko cuma berapa detik, berapa menit, itu kan enggak masuk akal. Jadi minta tolong untuk POD nya dijalankan per toko. Terus untuk kegunaan dan fungsi kita melakukan checklist per koli ya, per kontainer itu checklist satu persatu. Jadi itu tujuannya bila mana kemudian hari ada Andre
biar suatu catatan Pak, catatan ada pertanyaan, oh ini, karena kalau kita simpan di otak otomatis nanti ditanyain 2 atau 3 hari atau bahkan satu minggu lupa, nah, kan jawabannya lupa. Nah, itu bisa menjadi beban suatu driver Pak, meskipun kita tidak membenarkan komplainan itu lebih dari 24 jam, pasti kita akan tetap dituntut ini kemana, tapi kita jawabannya tidak ada, apalagi tidak dikasih tanda tangan toko maupun driver dan itu penting Pak ya, penting bahwasanya kita melakukan serah terima yang benar. Namun serah terima juga dibaca yang tulisan manual tersebut dibaca juga Pak. Kita jangan fokus, pokoknya yang ada di lembaran keuangan itu dibaca semua biar kita tidak kelolosan. Terus untuk materai alhamdulillah sudah paham ya, untuk kode materai yang tokonya di warna biru itu akan ada materai, tanyakan sebelum berangkat, tanyakan, jadi tidak berdasarkan teriak bila mana sudah nyampe toko materainya tidak ada, berarti kita tidak melakukan pengecekan balok. Jadi balok itu untuk huruf B itu bodi dan ban, sebelum berangkat unit kita itu dicek bodinya apakah ada kerusakan sebelum berangkat. Kemudian kalau ada kerusakan itu berarti yang sebelumnya yang membawa unit tersebut yang merusakkan, itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Terus untuk dari kata A, air radiator, air oli, ya itu dicek. Misal yang biasanya unitnya itu overhead ya panas ya, itu biarkan terus dibuka dan diisi di air radiator tersebut. Namun kalau isi yang buka tutup radiator itu posisikan tutup tersebut itu dalam kondisi tertutup benar-benar Pak. Karena kita kalau nutupnya itu enggak pas, kalau nutupnya enggak pas kena tekanan air panas, itu pasti akan tutupnya tersebut itu lepas. Kalau lepas berarti driver tersebut harus membelikan tutup biar kita lepas. Terus dari tutup juga untuk biasanya juga tutup solar, ini sering tutup tersebut itu jatuh berjalan. Saat tutup tersebut kita kalau mengisi solar pastikan benar-benar terkunci ya, biar kita tidak tiap kehilangan tutup terus. Dari kata L, dari huruf L ya, listrik, itu periksa lampu-lampu, periksa sambungan aki, itu sambungan aki tersebut sepan apa tidak. Kalau sepan ya itu biar tidak terjadi ngepom ya, misalnya tegangan tersebut itu 24 volt, kalau 24 volt terjadi ngepom itu akan leleh, akibatnya leleh tersebut tidak bisa di starter, karena kita sekarang ini sudah dilakukan overstay in on. Kalau sudah overstay in on, sebelum berangkat kelihatan akan listrik tersebut, kelistrikan tersebut itu terkendala di aki, overstay in on. Segera pengajuan aki tersebut di screenshot di Primavera ya, segera mengajukan pengajuan screenshot japri ke saya Pak ya, di LTV ya, LTV itu screenshot japri ke saya dengan keterangan mohon maaf Pak, minta izin bahwasanya aki tersebut soak. Terus bila mana di jalan memungkinkan tidak untuk melakukan ketika macetnya kan kita tidak memungkinkan untuk mematikan mesin berulang kali ya, karena akan terjadi bisa takutnya skor ya artinya. Nah, itu segera japri dengan memfoto kondisi terkini. Mohon maaf Pak, macet, pakai timer ya, macet difoto langsung japri ke saya, atau enggak di grup tag nama saya itu ya. Seperti itu Pak. Itu tujuannya untuk validasi dan verifikasi. Untuk validasi itu akan dilakukan seperti Babang yang kemarin terkena overstay
yang rawan olinya tersebut itu yang pernah olinya habis itu periksa dulu Pak, apakah ada kebocoran sebelum berangkat. Lalu biasakan memeriksa. Terus bila untuk penambahan itu di angka 5.000 dan untuk pergantian oli di atas 10.000 itu konsultasikan ke pihak saudara. Terus pengajuannya dikonsultasikan. Nah, terus untuk unit-unit yang seperti semangat oksigen ya, dashboardnya itu kilometer R apa enggak? Tidak. Ya, jadi kalau error ajukan ya, ajukan. Untuk yang belum paham cara pengajuan seperti ban dan yang lainnya bisa minta bimbingan ke operator yang senior yang paham ya, pengajuan ban. Terutama untuk pengajuan ban, kenapa pengajuan ban tersebut itu ditolak, tanyakan. Dan dari kita bisa mengambil solusinya biar pengajuan ban tersebut itu di CC. Dari kata K, kelengkapan. Nah, kelengkapan ini kembali lagi kita sebelum berangkat kerja Pak. Nah, kelengkapan, periksa kelengkapan mulai dari SIM, KTP, dompet, surat ya, saudara-saudara yang di sini. Mulai dari SIM kita bekerja kelengkapan dulu sebelum berangkat kita periksa kelengkapan mulai dari SIM, KTP, dompet dan handphone. Itu diperiksa, jangan sampai kita ketinggalan info tersebut, biasakan ya Pak. Nah, terus periksa juga biasanya kita lupa memakai seragam karena kita terburu-buru bangunnya siangan, nggak tahunya kita masih pakai batik, pakai seragam ya. Itu periksa ya. Terus celananya harus hitam, sepatu usahakan hitam ya. Untuk driver semuanya harus hitam, jangan sampai putih biar kita kelihatan formal ya, rapi ya. Terus kita berangkat baca doa, berangkat sampai sini tanyakan materai kelengkapan. Terus untuk surat-surat kendaraan STNK sama enggak yang kita bawa, satunya kendaraan STNK lain ya, STNK kendaraan lain. Terus untuk surat KIR tanyakan, sekarang ini posisinya kan masih pengajuan KIR, sudah jadi atau belum. Karena kita kalau tidak lupa tidak melihat surat KIR tersebut dan surat-surat STNK, kalau dibelokkan ke timbangan, saya tidak bawa suratnya, tidak keliru, KIR-nya tidak bawa juga, itu bisa menjadi keputusan driver. Terus untuk pengecekan balok sudah tadi. Terus gembok juga ya, gembok sesuaikan gembok tersebut apa yang akan dibawa. Dashboardnya itu gembok A, B, C, D, E. Nah, gemboknya ya harus A, B, C, D, E. Jadi harus sesuai. Bila mana gembok tersebut itu tidak sesuai, cek di pengiriman. Kalau urutannya itu tidak sesuai menurut rekan driver, cek nama cekernya yang set. Tolong Pak diingatkan, ini urutannya harusnya ini, harusnya ini. Jadi biar ceker tersebut itu biar paham urutan letak toko. Jadi biar tidak terjadi miskomunikasi. Apa kita komplain aja langsung ke tim ceker, langsung namanya dicek. Tolong Pak, jangan terusan, soalnya rata-rata ini toko Banyuwangi itu jarak tempuhnya itu jauh-jauh antara toko A, B, C, D, E itu jauh-jauh, tidak berdekatan. Terus untuk kelengkapan sudah selesai. Ke rekan driver ya, rekan driver. Nah ini sering terjadi ya, pernah terjadi. Nah, itu bayangkan belum membaca ya, minum dulu ya, sekarang minum biar kita fokus. Ini toko GCMA berarti Jember ya. Kalau di MBA itu Banyuwangi. Sekarang nama-nama toko ini hampir sama. Kalau kita tidak fokus, toko Banyuwangi kita bukan. Ini nggak cocok, tapi kan seharusnya bukan Jember, kita langsung menuju ke Banyuwangi. Ketahuannya sudah sampai ke Banyuwangi, itu akan dibubarkan sekolah tersebut ke Jember. Jadi minta tolong fokus
fokus biar kita selamat sampai tujuan dan selamat itu tujuan dan merender terkait kerja tiap hari ya seperti itu Pak, seperti itu dan seperti itu. Nah, terus selalulah ya akan saya ingatkan terus menerus tiap pagi dan setiap waktu untuk keselamatan driver, tetap fokus saat di jalan, hindarilah yang namanya distraksi, pahami dinamika kendaraan, paham namanya kendaraan mulai dari panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, dan bobot max muatan kendaraan. Karena apa Pak? Dari kendaraan dinamika kendaraan tersebut itu sering driver itu tidak paham nampaknya kendaraan. Ketika mundur, tahu-tahunya nabrak tembok. Dari lebar kendaraan, oh ini muat apa enggak? Dari parkiran, oh ini karena lebar kendaraan enggak muat, tahunya tembok. Tinggi kendaraan, berangkat, terus mendahului dari sebelah kiri, tahu-tahunya nyangkut di pohon. Jadi harus paham. Terus untuk bobot max muatan kendaraan itu lihat terlebih dahulu, oh ini muatannya berat dan kondisi unit kita seperti goyang-goyang. Ini berarti harus kita melakukan manuver, harus dikondisikan, jangan kita langsung banting setir ya, maksudnya melempang guling ya, guling. Itu harus paham dinamika kendaraan. Jadi seperti itu Pak ya, selalu awasi kondisi sekitar. Soalnya saat ini dari pembicaraan driver-driver yang ada, musuh kita itu ya karena ramian tersebut banyak kan sepeda motor. Sepeda motor kita harus selalu awasi kondisi sekitar, selalu awasi kondisi kita agar kita terhindar dari suatu insiden. Nah, terus berdoakan keselamatan. Itu kunci utama kita meminta keselamatan dan selamat sampai tujuan dan selamat sampai rumah. Karena terjadi suatu insiden itu susah Pak. Saya juga susah dan yang bersangkutan juga susah. Terus terhindar lagi kita yang terakhir masalah integritas. Integritas itu penting dihindari ya. Jangan sampai kita terkena integritas. Karena kenapa? Kasihan keluarga, nama baik keluarga itu lebih penting. Jadi hindarilah integritas. Kita namanya barang itu kalau memang bukan milik kita ambil dari ya. Biasa pesan dari saya untuk telur ya, untuk telur jangan pamari-mari gitu ya. Jadi untuk telur dicek sebelum berangkat ya. Kalau pecah tidak boleh sampai subuh. Antre Pak. Boleh ya? Boleh kok, tek Pak. Kalau tinggi itu. Tek itu foto aja, di foto di tek langsung ya. Apa? Kopi. Apa? Jalanan kita berikan polisi. Itu aja langkahnya. Ya. Siap, gerak. Siap. Semangat Pak. Sebelum melakukan aktivitas kerja, marilah kita berdoa mukadamah dan keberanian kita masing-masing. Semoga pekerjaan kita ini lancar, selamat sampai tujuan dan pulang pun selamat sampai rumah. Dan tidak lupa pula minta doanya Pak itu rekan kita almarhum Pak Budi, Pak Budiono, terus dan almarhum Pak Muhammad Nur, semoga diberikan ketenangan di amin. Dan semoga rekan driver diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi. Pagi.